Teori pembangunan desentralisasi. Pembangunan adalah aktivitas yang mencakup segala hal. Lingkup politik hidup tidak terkecuali. Distribusi kekuasaannya mengalami perubahan revolusioner. Apakah distribusi ini bersifat vertikal atau horizontal? Karena kekuasaan adalah kemampuan kinerja dan kemampuan ini didasarkan pada pengetahuan yang tidak memiliki hambatan. Kekuasaan harus digunakan oleh siapapun yang memilikinya untuk menghasilkan pembangunan. Dalam prosesnya, semua hambatan, baik politik, administratif, atau ekonomik yang berasal dari distribusi kekuasaan, memiliki makna yang rendah. Cara dan kondisi yang dilakukan partisipasi pembangunan aktual dalam penciptaan nilai politik dan lainnya bisa berbeda antar negara, menurut sifat politik, demokratik atau totaliter. Ini juga bisa terjadi di pemerintah lokal. Dalam sebuah negara dengan orientasi demokratik, negara tersebut wajib menciptakan nilai demokratiknya. Kebutuhan pembangunan desentralis. Pemerintah lokal baik dalam bentuk pribumi dan kolonial, memiliki suatu karakteristik yang sama. Keduanya adalah instrumen kontrol yang ingin menjaga status quo dan mengumpulkan pendapatan sekaligus mengendalikan kekuatan perusak. Seperti pemerintah nasional, otoritas lokal harus mengalihkan perhatiannya dari hukum dan menuju penciptaan kesejahteraan masyarakat, dan dari situ, menjadi partner pemerintah dalam pembangunan nasional, lokal dan ekonomi. 4 fungsi pembangunan untuk mendukung fungsi regulasi tradisionalnya. 1. Penciptaan partisipasi masyarakat. 2. Penguatan pembangunan ekonomi. 3. Transformasi sosial. 4. Distribusi buah pembangunan yang merata. 1. Partisipasi masyarakat. Pemerintah lokal yang menjadi pertahanan dari sentralisme otoriter adalah alat untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah adalah yang terbesar di level lokal. Di level lokal pula lah, layanan publik adalah yang paling berarti bagi rakyat. Di antara 4 tipe partisipan dalam pembangunan personel desentralis yaitu masyarakat lokal, elit lokal, pemerintah dan personel asing. 2 kategori pertamalah yang memiliki akar lokal dan langsung bisa mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal adalah kategori heterogen, berisi kawasan desa yang dihuni petani, penyewa atau pemilik lahan, buruh tani, penggembala, perajin, dan lain-lain. Elit lokal yang berkomitmen jangka panjang di area kerjanya, bisa berbeda dari satu area ke area lain. Partisipasi masyarakat lewat pemerintah lokal bisa memenuhi 3 tujuan pembangunan: pengembangan kapasitas administratif, penetapan prioritas program, dan reformasi. 2. Penguatan pembangunan ekonomi. Keterlibatan pemerintah lokal dalam aktivitas ekonomi tetap harus mempertimbangkan kepentingan publik dalam bisnis pembuat profit. Ada 2 faktor yang mendorong terjadinya peralihan kebijakan ke arah aktivitas dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pertama, pendekatan tradisional ini terhambat karena keuangan otoritas lokal diperketat. Kedua, bertambahnya reliansi sebagai partner pemerintah dalam pembangunan keseluruhan akan menghasilkan perubahan dalam peran tradisional. 3. Transformasi sosial. Selain keterlibatan dalam aktivitas kesejahteraan yang terkait dengan orang miskin, lanjut usia, dan seterusnya, otoritas lokal memiliki program untuk pemberantasan kemiskinan dan kebutahurupan. Program masyarakat desa dan kota adalah contoh paling nyata. Dari situ, ada banyak program khusus bagi beberapa bagian transformasi sosioekonomi yang lebih seperti program farmer development. 4. Distribusi buah pembangunan yang merata. Di kebanyakan negara, layanan penting ini diberikan oleh lembaga publik. Ini dibagi dalam judul, overhead ekonomi terkait network komunikasi dan transportasi, daya, air dan seterusnya, dan overhead sosial, seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Dalam sektor overhead ini, fungsi ekonomi dan sosial dari otoritas lokal bisa dikenal lewat kapasitas.
Karena kedekatan pada orang dan pengetahuan lokal bisa menjalankan layanan ekstensi proyek pemerintah secara nyaman dan efektif. Ini adalah yang terjadi di negara maju dan berkembang. Bentuk pembangunan desentralis open-ended tidak menghasilkan kesetaraan yang jelas. Ini bisa dilihat dari pengalaman India dan beberapa negara Afrika di mana masyarakat kurang mampu tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya. Di India, beberapa ukuran khusus perlu digunakan untuk melindungi dan memperkenalkan kebutuhan dari golongan lemah. Pembangunan desentralis lewat kerjasama. Dalam melaksanakan pembangunan ini dihadapkan fenomena kompleks yang muncul dari kerjasama dan koordinasinya dengan A. Lembaga pemerintah negara bagian, B. Lembaga pemerintah federal, C. Lembaga fungsi spesifik, D. Organisasi lokal. Bagian-bagian tersebut termasuk pemerintah sentral dalam sebuah politi unitaris. Partnership dengan pemerintah negara bagian. Di antara beragam lembaga publiknya, lembaga pemerintah negara bagian adalah yang terdekat dengan otoritas lokal. Selain kewajiban legalnya untuk peran pengawasan dan kontrol, terbentuklah hubungan kerja yang karakternya koordinatif. Ini sering ditemukan dalam bidang fungsi yang sifatnya non-sipil dan berdimensi sosioekonomi. Asal ini adalah realisasi kekuatan otoritas lokal dan kedekatan ke masyarakat. Alasan utama dari eratnya fungsi lembaga pemerintah negara bagian dan otoritas lokal adalah seperti yang ditunjukkan dalam Report of the Rural Urban Relationship Committee, fakta bahwa sejumlah fungsi badan lokal adalah sama seperti badan lokal pemerintah negara bagian. Pekerjaan pemerintah negara bagian berbeda dari pekerjaan badan lokal bukan dalam isinya, tapi dalam kadar dan kondisinya. B. Partnership dengan pemerintah federal. Dalam sebuah politik federal, tidak ada pemerintah sentral yang memiliki kontak langsung dengan pemerintah lokal. Tapi, dengan seringnya kontak posisi legal akan bertambah. Ada 3 faktor penting yang mendukung fenomena ini. Pertama, ketika nilai politik diratakan ke semua level pemerintah, pemerintah negara bagian tidak akan keliru jika pemerintah federal membuat kontak langsung dengan unit pemerintah lokal. Beberapa usaha masih tetap dilakukan untuk membuat pemerintah negara bagian tetap dalam lingkaran hukum. C. Partnership dengan lembaga tujuan khusus. Lembaga tujuan khusus semakin banyak tumbuh di area kota dibanding desa. Ini terjadi karena fenomena kota menghasilkan sebuah jaring masalah sosioekonomi, politik, budaya, dan etnis. Otoritas lokal menjalankan usaha bersama lewat Liga Nasional untuk beragam tujuan seperti 1. Saran bagi pemerintah atau parlemen seputar persoalan lokalnya. 2. Representasi masalah lokal bagi pemerintah. 3. Bukti bagi government commission ketika ada penyidikan. 4. Aktivitas tersentral, seperti pembelian atau percetakan, untuk ekonomi dan efisiensi. 5. Penyediaan informasi dan saran. E. Masalah partnership. Masalah partnership semakin akut dalam bidang administrasi dan keuangan. Yang paling menonjol adalah masalah koordinasi. Koordinasi antara fungsionaris yang berbeda tidak memberikan banyak tantangan. Lembaga yang co-equal bisa bertahan meski koordinasinya tidak diinstitusikan. Karena itu, koordinasi antara dua set pemerintah, seperti dibentuk secara efektif bila masing-masing pihak tidak didefinisikan dengan jelas. Kadangkala, tata cara koordinasinya harus dilengkapi dengan fondasi undang-undang yang luas. F. Dampak pembangunan desentralis. Jika konsep eksperimen melahirkan partnership antar level pemerintah berbeda, partnership pembangunan desentralis akan merevolusi hubungan antar pemerintahan. Sejak awal, cenderung membongkar konsep kontrol dan otonomi. Ini digunakan untuk menciptakan basis penyetaraan baru antara pemerintah dan pemerintah lokal. G. Menghasilkan sebuah mekanisme pembangunan desentralis. Seiring banyaknya lembaga yang bergerak ke tujuan yang sama, ada pencarian universal bagi institusionalisasi usaha koordinatif dan kolaboratif lembaga publik yang terlibat pembangunan di level lapangan.